Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah Putranto dengan NIM A11 2021 13571. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS Capstone Bengkel Coding. Jadi step pertama kita menggunakan pengumpulan data. Kita import dulu library yang perlu kita gunakan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, lalu ada Sklearn untuk train test split data, lalu ada standard scaler, lalu untuk modelnya ada decision tree, lalu ada Gaussian, lalu ada random forest, dan akurasi score matrix. Yang pertama kita membaca datasetnya. Di sini kita menggunakan dataset water portability yang sudah saya masukkan ke drive. Jadi kita menggunakan pandas pd.read. Lalu kita tampilkan untuk 5 kolom pertama muncul seperti ini, ada kolom pH, hardness, solid, dan segala macam. Setelah itu kita masuk ke step kedua, yaitu menelaah data. Di sini kita menampilkan informasi data. Kita menggunakan .info, lalu kita dapatkan ada kolom apa saja dan nilai apa saja, non-null, dan tipe datanya untuk tiap kolom. Setelah itu kita tampilkan deskripsi data dengan .describe. Ini untuk menampilkan count, main, standar deviasi, min, max untuk tiap kolomnya. Setelah itu kita tampilkan jumlah missing value dari setiap kolom menggunakan isNull.sum. Di sini bisa kita lihat jika 0 ini maka tidak ada missing value. Maka di sini terdapat 1, 2, 3 kolom yang terdapat missing value, yaitu pH, lalu ada sulfate, dan trihalomotenes. Setelah itu kita tampilkan jumlah nilai unik di setiap kolomnya menggunakan .nUnique. Tampil seperti ini. Setelah itu kita lihat data types-nya atau tipe datanya tiap kolom, pH float, hardness float, solid float, dan segala macam hingga portability integer. Jika sudah, kita masuk ke step ketiga, yaitu validasi dan visualisasi data. Kita lihat missing value seperti tadi menggunakan isNull.sum. Setelah itu kita isi missing value tersebut menggunakan main. Ya, kita menggunakan .filna, water portability tadi, .main, place true. Sehingga ketika kita tampilkan lagi isNull.sum, maka di sini sudah tidak ada missing value. Untuk outliernya, pertama kita pisahkan dulu untuk kategori kolom, numerik kolom, kategorikal kolom, dan didapat seperti ini. Ada satu kolom kategorikal, 9 kolom numerik, dan numerik tapi kategorikal 1 kolom. Setelah itu bisa kita cek outliernya, lalu kita visualisasikan menggunakan box plot seperti ini. Nah, jadi untuk lingkaran-lingkarannya ini adalah outlier di setiap kolomnya. Ini. Nah, kita juga bisa detect outliernya menggunakan ini, lalu kita print outlier mana dan jumlahnya berapa yang terdapat outliers. Seperti ini, outliers pada kolom pH jumlahnya 142, outliers pada kolom hardness 83, dan segala macam. Selanjutnya kita resampling data menggunakan metode oversampling. Itu kita perlu resampling data karena datanya itu tidak seimbang, jadi kita harus menyeimbangkannya dulu menggunakan metode oversampling. Di sini kita menggunakan smooth. Kita
pisahkan dulu antara fitur kolom dan target kolom. Kita drops portability-nya, lalu kita inisialisasi smooth-nya. Setelah itu kita resample datanya. Nah, bisa kita lihat ini untuk before kita oversampling dan setelah kita oversampling. Kita visualisasikan agar terlihat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita menentukan objek data. Di sini kita menggunakan Escalon Train Test Split. Kita pisahkan dulu untuk fitur dan targetnya. Fiturnya ada pH, hardness, solid, dan segala macamnya. Lalu ada targetnya adalah portability. Nah, di sini kita menggunakan test size 0,2, yaitu berarti 80% untuk tes data dan 20% untuk train. Setelah itu kita bersihkan data tersebut. Kita bisa lihat dulu untuk heatmap-nya untuk melihat korelasi antar datanya, antar kolomnya. Seperti ini. Setelah itu kita visualisasikan dengan menggunakan bar plot. Seperti ini distribusi antar kolomnya. Ada distribusi pH, hardness, solids, segala macam. Setelah itu kita masuk ke step yang ke-6, yaitu mengkonstruksi data. Tapi karena data ini sudah bagus, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian lagi. Jadi step ke-6 ini kita lewati. Langsung kita masuk ke step yang ke-7, yaitu pemodelan. Kita di sini menggunakan 3 model seperti tadi, ada Gaussian, Decision Tree, dan Random Forest. Kita inisialisasi dulu Gaussian-nya, lalu kita masukkan datanya menggunakan .fit. Begitu juga dengan Decision Tree, kita inisialisasi, lalu kita masukkan datanya menggunakan .fit. Random Forest juga begitu, kita inisialisasi, lalu kita masukkan datanya menggunakan .fit. Setelah itu kita ingin melihat akurasi untuk masing-masing model. Di sini kita menggunakan accuracy score, F1 score, precision score, dan classification report untuk detail lengkapnya. Nah, kita inisiasi dulu prediction untuk naive Bayes. Kira-kira seperti ini untuk lengkapnya. Akurasi 0,631, recall 0,631, F1 score 0,584, precision score 0,6. Lalu untuk confusion matrix-nya dari naive Bayes seperti ini. Setelah itu kita inisialisasi untuk yang decision tree. Untuk lengkapnya akurasi 0,578, recall 0,578, F1 score 0,583, precision score 0,591. Lalu ini untuk confusion matrix-nya. Setelah itu kita inisialisasi untuk yang random forest. Untuk lengkapnya akurasi 0,678, recall 0,678, F1 score 0,657, precision score 0,666. Lalu ini untuk confusion matrix-nya. Setelah itu kita masuk ke tahap evaluasi. Di sini kita bisa melihat untuk masing-masing modelnya sebelum kita normalisasikan. Ini seperti ini, naive Bayes 63,1%, decision tree 57,8%, dan random forest 67,8%. Kita masuk ke tahap normalisasi datanya. Di sini kita menggunakan standard scaler. Kita inisialisasi dulu, lalu kita fitkan datanya yang ingin kita normalisasi. Setelah itu kita lakukan
transform pada data testing itu menggunakan standard scalar. Ini untuk akurasi model yang sebelum dinormalisasinya tadi, seperti yang pada di atas tadi. Lalu kita menggunakan setelah data yang sudah dinormalisasi menggunakan clean classifier untuk masing-masing model. Setelah itu bisa kita tampilkan seperti ini. Kita bandingkan. Untuk akurasi sebelum normalisasi naive Bayes 0,631 menjadi 0,372, decision tree 0,578 menjadi 0,628, random forest 0,678 menjadi 0,372. Lalu kita visualisasikan untuk agar mudah untuk melihatnya seperti ini. Untuk biru itu sebelum normalisasi dan orange itu setelah normalisasi. Bisa dilihat seperti ini. Naive Bayes perbandingannya antara sebelum dan sesudah normalisasi, decision tree sebelum dan sesudah, random forest sebelum dan sesudah. Nah, jadi kesimpulan dari analisis di atas itu tingkat akurasi setiap algoritma berbeda-beda antara sebelum dan setelah normalisasi. Naive Bayes yang tadinya 63,1% sebelum normalisasi menjadi 37,2% sudah normalisasi. Decision tree 57,8% sebelum normalisasi menjadi 62,8% setelah normalisasi. Random forest 67,8% sebelum normalisasi menjadi 37,2% sesudah normalisasi. Keunggulan masing-masing model memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Naive Bayes keunggulannya cepat, sederhana, efektif, dataset dengan dimensi tinggi, namun keterbatasannya asumsi independensi fitur sensitif terhadap fitur yang tidak relevan. Decision tree memiliki keunggulan mudah diinterpretasikan, menangani data kategorial dan numerik, tapi keterbatasannya rentan overfitting dan tidak stabil. Sedangkan random forest keunggulannya mengurangi overfitting, robust, menangani data hilang dan outliers. Keterbatasannya sangat kompleks dan waktu pelatihannya lama. Nah, dari data di atas, dataset di atas, bisa kita simpulkan bahwa rekomendasi algoritma yang perlu digunakan pada kasus ini itu random forest karena akurasi tertinggi itu pada random forest mencapai 68%. Lebih tinggi dibandingkan naive Bayes dan decision tree. Itu robust dan stabil, lebih handal dalam memprediksi data baru dan tidak mudah terpengaruhi oleh outlier. Setelah itu kita telah melakukan deployment secara online melalui Streamlit Cloud seperti ini. Hanya tampilan sederhana. Ini untuk deployment model prediksi kualitas air pada naive Bayes, kita tampilkan confusion matrix naive Bayes-nya sebelum normalisasi dan setelah normalisasi, lalu ada perbandingan akurasi modelnya seperti ini. Kita ambil dari file analisis data yang tadi, lalu ini ada untuk decision tree seperti ini. Confusion matrix-nya sebelum dan sesudah normalisasi, lalu ada perbandingan akurasi model, lalu ada random forest seperti ini. Ini untuk random forest, confusion matrix-nya sebelum dan setelah normalisasi, lalu ada perbandingan akurasi model. Jadi sekian dulu untuk presentasi UAS Capstone Bengkel Coding yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.